Kata pengantar. Sudah sejak lama orang mengenal kisah Mahabharata. Para pecinta karya sastra mengenalnya dari berbagai sumber tulisan berupa naskah-naskah kuno. Dalam perjalanan panjang Mahabharata, semenjak diciptakan sekian ratus tahun yang lalu hingga kini, telah berkembang berbagai versi yang tersaji dalam bahasa yang indah dan syarat dengan ajaran moral. Mahabharata sebagai wiracarita atau cerita kepahlawanan kini dikisahkan kembali oleh Nyoman Expandit dengan bahasa yang sederhana, dengan harapan akan lebih bisa dinikmati oleh generasi muda. Dalam versi ini, Nyoman Expandit tak ingin jauh-jauh meninggalkan tanah kelahiran Mahabharata, yaitu India, sehingga penggambaran suasana India dalam epos ini terasa begitu kental. Kecuali itu, pengarang menyajikan episode-episode secara runtut, dimulai dari munculnya tokoh Bharata sampai keturunannya yang berkembang menjadi sebuah wangsa yang besar. Dua keturunan Bharata yang termasyhur, yaitu Kaurawa dan Pandawa, akhirnya berperang dalam perang besar Bharata-Yuda untuk memperebutkan kekuasaan. Mahabharata versi Nyoman Expandit ini disajikan dalam 55 bagian cerita dan dihiasi gambar-gambar yang menarik. Selamat menikmati. Jakarta 2003 Penerbit. Pendahuluan. Dalam kesusastraan Indonesia kuno, kita mengenal dua epos besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata, yang pada awalnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Menurut para arif bijaksana, Ramayana dikatakan lebih tua daripada Mahabharata. Keduanya memuat uraian tentang adat istiadat, kebiasaan, dan kebudayaan manusia di zaman dahulu. Pengarang penyair epos Ramayana adalah Walmiki, dan pengarang penyair epos Mahabharata adalah Bagawan Wiyasa. Menurut para arif bijaksana pula, kedua karya besar itu menjadi sungguh-sungguh besar seperti yang kita kenal sekarang, karena banyak cerita puitis ditambahkan kemudian, dan pengarang banyak menambahkan pujian dan berbagai keterangan. Meskipun tambahan ini bukan sepenuhnya hasil karya pengarang, namun kemudian menjadi bagian dari epos itu. Mahabharata berasal dari kata Maha yang berarti besar dan kata Bharata yang berarti bangsa Bharata. Pujangga Panini menyebut Mahabharata sebagai kisah pertempuran besar bangsa Bharata. Dalam anggapan tradisional, Bagawan Wiyasa sebagai pengarang penyair epos Mahabharata dikatakan juga menyusun kitab-kitab suci Weda, Vedanta, dan Purana kira-kira pada 300 tahun sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi. Dengan jarak waktu seperti itu, maka sulit dipercaya bahwa Bagawan Wiyasa adalah pengarang penyair Mahabharata dan juga penyusun pencipta kitab-kitab suci. Dalam kitab-kitab suci Purana dikenal adanya Wiyasa yang berjumlah 28 orang. Kata Wiyasa artinya penyusun atau pengatur. Dalam hubungan arti ini, maka mungkin penyusun, pencipta, atau pengarang penyair pada zaman dahulu disebut Bagawan Wiyasa. Terlebih, jika hasil ciptaannya merupakan monumen atau mahakarya dari zamannya, maka wajarlah para pengarang pencipta itu mendapat pujian dan dihormati, jika tidak boleh dikatakan didewa-dewakan. Lagi pula, tidak jarang dijumpai suatu ciptaan atau karya besar dari zaman dahulu itu tanpa nama atau tidak diketahui pengarang penciptanya. Situasi semacam ini kiranya menambah kuat kesimpulan yang menyatakan bahwa karya-karya itu adalah ciptaan seorang Wiyasa atau dengan sebutan penghormatan Bagawan Wiyasa. Interpretasi ini
dikuatkan oleh pendapat seorang sarjana kebudayaan kuno yang mengatakan Mahabharata bukan hanya suatu buku, melainkan karya kesusastraan yang luas cakupannya dan disusun dalam jangka waktu yang sangat lama. Pendapat M. Winternitz itu didasarkan pada kisah-kisah dalam epos Mahabharata yang melukiskan kejadian, peristiwa, masalah, dan berbagai keterangan tentang keadaan masyarakat dan pemerintahan yang terdapat dalam kitab-kitab suci Weda, Vedanta, dan Purana. Meskipun demikian, para ahli kebudayaan kuno dari barat maupun timur, baik yang bersepakat dengan pendapat tradisional maupun pendapat modern, semua setuju bahwa pengarang penyair atau penyusun epos Mahabharata adalah Vyasa, atau secara lengkap disebut Krishna Dwaipayana Vyasa. Vyasa adalah anak Resi Parasara dengan Satyawati, buah dari hubungan yang tidak sah. Vyasa dibesarkan di dalam lingkungan keagamaan dan kesusastraan dengan bimbingan ayahnya. Satyawati, gadis nelayan yang ayu itu, diceritakan menjadi gadis perawan lagi berkat restu suci Resi Parasara, suaminya. Raja Santanu bertemu dengan Satyawati di tepi hutan. Sang raja jatuh cinta kepadanya dan mengangkat Satyawati menjadi permaisurinya. Santanu adalah kakek Dhritarashtra dan Pandu, dan moyang Kaurawa dan Pandawa. Sebagai putra Satyawati, boleh dikatakan Vyasa adalah kakek tiri dan berkerabat dekat dengan Kaurawa dan Pandawa yang menjadi pelaku utama dalam perang dahsyat di padang Kurukshetra. Jika kita cermati garis keturunan Vyasa, kita akan tahu bahwa wajar jika Vyasa dapat melukiskan peristiwa dalam Mahabharata dengan sangat jelas dan mengharukan. Teristimewa pula, Vyasa dapat dikatakan selalu terlibat dalam peperangan besar itu, setidak-tidaknya dari segi moral dan spiritual. Vaisampayana, murid Vyasa, menceritakan kisah pertempuran besar itu kepada Raja Janamejaya ketika sang raja melangsungkan upacara besar Sunaka. Janamejaya adalah putra Maharaja Parikesit, cucu Arjuna. Mengenai sejarah disusunnya epos Mahabharata, dijumpai banyak pendapat yang saling berlawanan, baik pendapat sarjana barat maupun sarjana timur. Pendapat dari timur menyatakan bahwa Bhagawan Vyasa hidup kira-kira 3.800 tahun yang lalu, yaitu pada zaman disusunnya kitab-kitab suci Weda bagi orang Hindu. Pendapat lain menyatakan bahwa zaman kitab-kitab suci Weda adalah sekitar tahun 3102 sebelum Masehi. Pendapat lainnya lagi menyatakan bahwa zaman kitab-kitab suci Weda berakhir pada tahun 950 sebelum Masehi atau mungkin pada tahun 250 sebelum Masehi. Dalam bukunya yang berjudul The Great Epic of India, E.W. Hopkins mengemukakan pendapatnya yang pada umumnya diterima oleh para ahli kesusastraan kuno, yaitu bahwa perkembangan epos Mahabharata dari bentuk aslinya hingga menemui bentuknya yang sekarang ini adalah sebagai berikut. Tahun 400 sebelum Masehi terdapat kisah tentang asal-usul bangsa Bharata, tetapi Pandawa belum dikenal pada masa itu. Tahun 400 sampai 200 sebelum Masehi muncul kisah-kisah tentang Mahabharata yang menceritakan bahwa Pandawa adalah pahlawan-pahlawan yang memegang peranan utama dan Krishna adalah manusia setengah dewa. Antara tahun 300 sebelum Masehi sampai 100 atau 200 Masehi, Krishna dikisahkan sebagai dewa. Ada penambahan kisah-kisah baru yang bersifat didaktis, yang bertujuan untuk mempertinggi semangat dan moral spiritual para pembaca. Pada tahun 200 sampai 400 Masehi, bab-bab pendahuluan dan bahan-bahan baru ditambahkan. Pendapat tersebut di atas didukung kesimpulan M. Winternitz yang mengatakan bahwa
Mahabharata tidak mungkin ditulis sebelum abad 4 Masehi dan tidak mungkin pula pada abad 4 Masehi. Para ahli kesusastraan dan filsafat barat mungkin tertarik pada kisah-kisah epos Mahabharata sejak kira-kira 2 abad yang lalu, lebih-lebih karena adanya Bhagavad Gita dan episode Syakuntala. Charles Wilkins telah bekerja keras menerjemahkan naskah kesusastraan yang mengandung filsafat ini pada tahun 1758 dan tahun 1795. Episode Mahabharata diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Bob pada tahun 1819. Sejarah perkembangan epos Mahabharata secara kritis dipelajari oleh C.H. Larsen pada tahun 1837. C.H. Larsen berpendapat bahwa epos asli Mahabharata lahir kira-kira pada tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi. A. Weber 1852 dan A. Ludwig 1884 mencoba mengadakan penelitian tentang asal-usul epos Mahabharata. Mereka menyimpulkan bahwa memang terdapat hubungan yang mendasar antara sumber-sumber kitab suci Weda dan materi epos Mahabharata. Soren Sorenson melakukan penelitian tentang Mahabharata pada tahun 1883 untuk menemukan rekonstruksi karya besar itu dan menarik kesimpulan bahwa epos bentuk aslinya adalah sebuah saga, ciptaan pemikiran seorang yang tidak mengandung pertentangan, ulangan, atau penyimpangan. Dengan menyisihkan semua tambahan pada aslinya, Sorenson berpendapat bahwa epos Mahabharata yang asli terdiri dari 7.000 sampai 8.000 sloka. Para sarjana timur, khususnya dari India, sekarang beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa bersejarah dalam epos Mahabharata terjadi antara 1400 sampai 1000 sebelum Masehi, dan bahwa kehadiran epos yang besar itu tidak mungkin sebelum atau sesudah kurun waktu itu. Kisah yang diceritakan dalam epos Mahabharata adalah konflik antara dua saudara sepupu, Kaurawa dan Pandawa, yang berkembang menjadi suatu perang besar dan menyebabkan musnahnya bangsa Bharata yang juga disebut bangsa Kuru. Diceritakan, ada dua bersaudara putra seorang maharaja, yaitu Dhritarashtra dan Pandu. Dhritarashtra, si putra sulung, terlahir buta. Karena cacat, menurut kepercayaan Hindu, ia tidak bisa dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebagai gantinya, Pandu, si putra bungsu, dinobatkan menjadi raja. Dhritarashtra mempunyai 100 putra yang dikenal sebagai Kaurawa, sedangkan Pandu mempunyai 5 putra yang dikenal sebagai Pandawa. Kelima Pandawa itulah Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Raja Pandu meninggal dalam usia yang masih muda, ketika anak-anaknya belum dewasa. Oleh sebab itu, meskipun buta, Dhritarashtra diangkat menjadi raja, mewakili putra-putra Pandu. Dhritarashtra membesarkan anak-anaknya sendiri dan Pandawa kemenakannya. Ia dipandu Bhisma, paman tirinya. Ketika anak-anak itu sudah cukup besar, Bhisma menyerahkan mereka semua kepada Mahaguru Drona untuk dididik dan diberi ajaran berbagai ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan yang harus dikuasai putra-putra bangsawan atau kesatria. Setelah para kesatria itu selesai belajar dan menginjak usia dewasa, Dhritarashtra menobatkan Yudhishthira, Pandawa yang sulung, sebagai raja. Kebijaksanaan dan kebajikan Yudhishthira dalam memerintah kerajaan membuat anak-anak Dhritarashtra, termasuk Duryodhana, putra sulungnya, dengki dan iri hati. Duryodhana bersahabat dengan Karna, anak Sais Kereta, yang sebenarnya putra sulung Kunti, ibu Pandawa yang terlahir sebelum putri itu menjadi permaisuri Pandu. Sejak semula,
karena selalu memusuhi Arjuna. Permusuhan Karna dengan Pandawa diperuncing karena persekutuannya dengan Sakuni. Kedengkian dan iri hati Kaurawa terhadap Pandawa makin mendalam. Kaurawa menyusun rencana untuk membunuh Pandawa dengan membakar mereka hidup-hidup ketika para sepupu mereka sedang beristirahat dalam istana yang sengaja dibuat dari papan kayu. Pandawa berhasil menyelamatkan diri dan lari ke hutan berkat pesan rahasia Widura kepada Yudhistira jauh sebelum peristiwa pembakaran terjadi. Kehidupan yang berat selama mengembara di hutan membuat Pandawa menjadi kesatria-kesatria yang tahan uji dan kuat menghadapi segala mara bahaya dan kepahitan hidup. Pada suatu hari, mereka mendengar tentang sayembara yang diadakan oleh Raja Drupada dari negeri Pancala untuk mencarikan suami bagi Dewi Draupadi, putrinya yang terkenal cantik, bijaksana, dan berbudi halus. Sayembara itu diselenggarakan dengan megah dan meriah. Banyak sekali putra mahkota dari berbagai negeri datang untuk mengadu nasib. Tak satu pun dari para putra mahkota yang semuanya gagah perkasa itu berhasil memenangkan sayembara. Tak satu pun kesatria yang mampu memanah sasaran berupa satu titik kecil di dalam lubang sempit di pusat cakra yang terus-menerus diputar. Arjuna yang saat itu menyamar sebagai Brahmana maju ke tengah gelanggang. Semula sayembara itu hanya boleh diikuti oleh golongan kesatria, tetapi karena tidak ada kesatria yang mampu memenangkannya, Raja Drupada mempersilakan para pria dari golongan lain untuk ikut. Panah Arjuna tepat mengenai sasaran. Ia memenangkan sayembara dan berhak mempersunting Draupadi. Pandawa membawa Draupadi menghadap Dewi Kunti, ibu mereka. Sesuai nasihat Dewi Kunti dan sumpah mereka untuk selalu berbagi adil dalam segala hal, Pandawa menjadikan Dewi Draupadi sebagai istri mereka bersama. Munculnya Pandawa di muka umum membuat orang tahu bahwa mereka masih hidup. Dhritarashtra memanggil mereka pulang dan membagi kerajaan menjadi dua, untuk Kaurawa dan Pandawa. Kaurawa mendapat Hastinapura dan Pandawa mendapat Indrapasta. Di bawah pemerintahan Yudhistira, Indrapasta menjadi negeri yang makmur sejahtera dan selalu menegakkan keadilan. Duryodhana iri melihat kemakmuran negeri yang diperintah Pandawa. Ia menyusun rencana untuk merebut Indraprastha dengan mengundang Yudhistira bermain dadu. Dalam tradisi kaum kesatria, undangan bermain judi tidak boleh ditolak. Dengan licik, Kaurawa membuat Yudhistira terpaksa bermain dadu melawan Sakuni yang tak segan-segan bermain curang hingga Yudhistira tak pernah bisa menang. Yudhistira kalah dengan mempertaruhkan kekayaannya, istananya, kerajaannya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Setelah semua yang bisa dipertaruhkannya habis, Yudhistira yang tak kuasa mengendalikan diri mempertaruhkan Dewi Draupadi, istri Pandawa. Karena kalah berjudi, Yudhistira dan saudara-saudaranya serta Dewi Draupadi diusir dari kerajaan. Mereka diharuskan hidup mengembara di hutan selama 12 tahun. Lalu pada tahun ke-13 mereka harus hidup dalam penyamaran selama 1 tahun. Setelah 12 tahun hidup dalam pembuangan, Pandawa hidup menyamar di negeri Raja Wirata. Yudhistira menyamar sebagai Brahmana dengan nama Jaya atau Kanka. Bima sebagai juru masak dengan nama Jayanta atau Balawa atau Walala. Arjuna sebagai guru tari yang seperti wanita dengan nama Wijaya atau Brihanala. Nakula sebagai tukang kuda dengan nama Jayasena atau Grandika atau Dharma Ganti. Sadewa sebagai gembala sapi dengan nama Jayatbala atau Tantripala atau Aistanemi atau Draupadi sebagai dayang-dayang permaisuri raja dengan nama Sairandri. Setelah 13 tahun mereka jalani dengan penuh penderitaan,
Pandawa memutuskan untuk meminta kembali kerajaan mereka. Perundingan dilakukan dengan Kaurawa untuk mendapatkan kembali Indrapasta secara damai. Sayang, perundingan itu gagal karena Duryodhana menolak semua syarat yang diajukan Yudhistira. Kemudian, kedua belah pihak berusaha mencari sekutu sebanyak-banyaknya. Raja Wirata dan Krishna menjadi sekutu Pandawa, sedangkan Bhisma, Drona, dan Salya memihak Kaurawa. Setelah semua usaha mencari jalan damai gagal, perang tidak bisa dihindarkan. Dalam pertempuran di padang Kurukshetra, Arjuna sedih melihat bagaimana sanak saudaranya tewas di hadapannya. Arjuna ingin tidak berperang. Ia ingin meletakkan senjata. Untuk membangkitkan semangat Arjuna dan mengingatkan dia akan tugasnya sebagai kesatria, Krishna sebagai pengemudi keretanya memberi nasihat mengenai tugas dan kewajiban seorang kesatria sesuai panggilan dharmanya. Percakapan antara Krishna dan Arjuna itu dimuat dalam Bhagavad Gita. Pertempuran dahsyat antara Pandawa dan Kaurawa berlangsung selama 18 hari. Darah para pahlawan bangsa Bharata membasahi bumi padang pertempuran. Bhisma, Drona, Salya, Duryodhana, dan pahlawan-pahlawan besar lainnya juga bala tentara Kaurawa musnah di medan perang itu. Aswatthama, anak Drona, membalas kematian ayahnya dengan masuk ke perkemahan Pandawa di malam hari. Ia membunuh anak-anak Draupadi dan membakar habis perkemahan Pandawa. Pada akhirnya Pandawa memang menang, tapi mereka mewarisi janda-janda dan anak-anak yatim piatu karena seluruh bala tentara musnah. Aswatthama berusaha memusnahkan Pandawa dengan membunuh bayi dalam kandungan istri Abhimanyu. Berkat kewaspadaan Krishna, bayi itu dapat diselamatkan. Bayi itu lahir dan diberi nama Parikesit. Setelah perang berakhir, Yudhistira melangsungkan upacara Aswamedha dan ia dinobatkan menjadi raja. Dhritarashtra yang sudah tua tidak dapat melupakan anak-anaknya yang tewas di medan perang, terutama Duryodhana. Namun Dhritarashtra tinggal bersama Yudhistira dan selalu dilayani dengan baik. Namun pertentangan batinnya dengan Bhima tidak dapat dielakkan. Akhirnya Dhritarashtra minta diri untuk pergi ke hutan dan bertapa bersama istrinya Dewi Gandhari. Sesuai janji mereka untuk selalu bersama, Kunti menemani Gandhari pergi ke hutan. Dalam sebuah kebakaran hebat yang terjadi di hutan, mereka musnah dimakan api. Kedukaan yang mendalam atas kematian sanak saudara mereka dalam perang membuat hati Pandawa tidak bisa tenang. Akhirnya, setelah menyerahkan tahta kerajaan kepada Parikesit, cucu mereka, Pandawa meninggalkan ibu kota dan pergi mendaki gunung Himalaya. Seekor anjing menyertai mereka. Dalam perjalanan ke puncak gunung Himalaya, satu persatu Pandawa gugur. Roh mereka segera disambut Indra yang tunggal di surga. Demikianlah ringkasan kisah epos Mahabharata. Seperti telah disebutkan di atas, epos Mahabharata mengalami tambahan-tambahan dari berbagai pengarang penyair dari masa ke masa. Namun demikian, inti pokok uraiannya tidak perlu diragukan, merupakan basis kenyataan-kenyataan dalam tradisi Hindu di zaman dahulu. Epos Mahabharata dalam bentuknya yang sekarang, jika dibaca secara keseluruhan, mengandung berbagai dongeng, legenda Purana, mitos, falsafah, sejarah itihasa, kosmologi, geografi, genealogi, dan sebagainya. Karena banyaknya tambahan di sana-sini, maka epos Mahabharata ini juga dipandang sebagai puisi berisi ajaran kebajikan yang ditulis dalam metum India Kavya, sebagai sloka yang berisi ajaran budi pekerti sastra, atau sebagai kitab yang berisi sejarah, ilmu pengetahuan, dan ajaran lain Shruti. Ringkasan lainnya, Mahabharata juga bisa dianggap sebagai semacam ensiklopedia. Dalam bentuknya yang kita kenal sekarang,
Epos Mahabharata adalah naskah yang lebih besar dibandingkan kitab-kitab suci Weda. Menurut Profesor Heinrich Zimmer, isi Mahabharata 8 kali lebih besar daripada Odyssey dan Iliad. Berbagai manuskrip tersebar dari Timur Tengah sampai Indonesia Bali dalam berbagai macam bahasa, antara lain bahasa Nepali, Maithili, Bengali, Dewanagari, Telugu, Ganta, dan Malayalam. Naskah yang lebih muda kita dapati dalam bahasa Jawa kuno abad 10, bahasa Kashmir abad 11, dan bahasa Persia di masa pemerintahan Akbar. Epos Ramayana dan Mahabharata dengan ekspresi yang lain di Indonesia ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Sebagai contoh, Ramayana dan Mahabharata secara ringkas telah disusun di Jawa Timur dalam bentuk yang disebut kakawin. Beberapa kakawin yang dikenal luas adalah Ramayana, Bharatayuddha, Arjuna Wiwaha, atau Smara Dahana. Kakawin-kakawin tersebut sesungguhnya bukan salinan dari karya asalnya. Selanjutnya, secara verbal serta khas kakawin-kakawin tersebut divisualkan dalam bentuk drama atau teater atau wayang yang pelaku-pelaku utamanya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata, misalnya Rama, Kaurawa, dan Pandawa, dan dilengkapi dengan tokoh-tokoh sejarah dan kesusastraan tradisional serta tokoh-tokoh lain yang diambil dari mitos daerah di Indonesia. The Russian Academy di Moskow telah menerbitkan terjemahan Adiparwa atau buku pertama epos Mahabharata dalam bahasa Rusia di masa Perang Dunia II. Episode dan bagian-bagian tertentu epos Mahabharata juga diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman. Dalam Aswalayana Srauta Sutra disebutkan bahwa epos Mahabharata versi awal terdiri dari 24.000 sloka. Versi tersebut terus berkembang hingga dalam bentuk yang sekarang terdiri dari 100.000 sloka. Di bawah ini disajikan ringkasan dari 18 buku parwa epos Mahabharata. 1. Adiparwa buku pengantar, memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Kaurawa dan Pandawa, kelahiran, watak, dan sifat Dhritarashtra dan Pandu, juga anak-anak mereka, timbulnya permusuhan dan pertentangan di antara dua saudara sepupu, yaitu Kaurawa dan Pandawa, dan berhasilnya Pandawa memenangkan Dewi Draupadi, putri kerajaan Pancala, dalam suatu sayembara. 2. Sabaparwa, buku persidangan, melukiskan persidangan antara kedua putra mahkota Kaurawa dan Pandawa, kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu, dan pembuangan Pandawa ke hutan. 3. Wanaparwa, buku pengembaraan di hutan, menceritakan kehidupan Pandawa dalam pengembaraan di hutan Kamyaka. Buku ini buku terpanjang, antara lain memuat episode kisah Nala dan Damayanti dan pokok-pokok cerita Ramayana. 4. Wirataparwa, buku Pandawa di negeri Wirata, mengisahkan kehidupan Pandawa dalam penyamaran selama setahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 masa pembuangan mereka. 5. Udyoga Parwa, buku usaha dan persiapan, memuat usaha dan persiapan Kaurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di padang Kurukshetra. 6. Bhisma Parwa, buku Mahasenapati Bhisma, menggambarkan bagaimana bala tentara Kaurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. 7. Drona Parwa, buku Mahasenapati Drona, menceritakan berbagai pertempuran, strategi, dan taktik yang digunakan oleh bala tentara Kaurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Drona untuk melawan bala tentara Pandawa. 8. Karna Parwa,
Buku Mahasenapati Karna menceritakan peperangan di medan Kurukshetra ketika Karna menjadi Mahasenapati bala tentara Kaurawa sampai gugurnya Karna di tangan Arjuna. 9. Salya Parwa. Buku Mahasenapati Salya menceritakan bagaimana Salya sebagai Mahasenapati bala tentara Kaurawa yang terakhir memimpin pertempuran dan bagaimana Duryodhana terluka berat diserang musuhnya dan kemudian gugur. 10. Sauptika Parwa. Buku penyerbuan di waktu malam menggambarkan penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa di malam hari oleh 3 kesatria Kaurawa. 11. Stri Parwa, buku janda, menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandari. Permaisuri Raja Dhritarashtra berduka cita karena kematian suami-suami mereka di medan perang. 12. Santi Parwa, buku kedamaian jiwa, berisi ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhishthira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dengan maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada kesatria itu dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. 13. Anusasana Parwa, buku ajaran, berisi lanjutan ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhishthira dan berpulangnya Bhisma ke Suryaloka. 14. Aswamedika Parwa, buku Aswameda, menggambarkan jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhishthira dianugerahi gelar Maharaja di Raja. 15. Asrama Parwa, buku pertapaan, menampilkan kisah Semadi, Raja Dhritarashtra, Dewi Gandari, dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang itu. 16. Mausala Parwa, buku senjata gada, menggambarkan kembalinya Balarama Krishna dan ke alam baka, tenggelamnya negeri Dwaraka ke dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. 17. Mahaprastanika Parwa, buku perjalanan suci, menceritakan bagaimana Yudhishthira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasananya kepada Parikesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Batara Indra. 18. Swarga Rohana Parwa, buku naik ke surga, menceritakan bagaimana Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Draupadi sampai di pintu gerbang surga dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir harus dihadapi Yudhishthira sebelum ia memasuki surga. Selain 18 parwa tersebut, sebuah suplemen yang disebut Hariwangsa ditambahkan kemudian. Suplemen ini memuat asal-usul kelahiran dan sejarah kehidupan Krishna secara panjang lebar. Tetapi berdasarkan penelitian, buku ini ternyata mengacu pada data yang pada masanya jauh sekali dari masa kehadiran parwa-parwa itu. Dilihat dari segi kesusastraan, epos Mahabharata memiliki sifat-sifat dramatis. Tokoh-tokohnya seolah nyata karena perwatakan mereka digambarkan dengan sangat hidup. Konflik antara aksi dan reaksi yang berkelanjutan akhirnya selalu mencapai penyelesaian dalam bentuk kebajikan yang harmonis. Nafsu melawan nafsu merupakan kritik terhadap hidup, kebiasaan, tata cara, dan cita-cita yang berubah-ubah. Dasar-dasar moral, kewajiban, dan kebenaran disampaikan secara tegas dan jelas dalam buku ini. Menurut Mahatma Gandhi, konflik abadi yang ada dalam jiwa kita diuraikan dan dicontohkan dengan sangat jelas dan membuat kita berpikir bahwa semua tindakan yang dilukiskan dalam Mahabharata seolah-olah benar-benar dilakukan oleh manusia. Pentingnya epos Mahabharata
dapat kita ketahui dari peranan yang telah dimainkannya dalam kehidupan manusia. 15 abad lamanya, Mahabharata memainkan peranannya, dan dalam bentuknya yang sekarang, epos ini menyediakan kata-kata mutiara untuk persembahyangan dan meditasi, untuk drama dan hiburan, untuk sumber inspirasi, penciptaan lukisan dan nyanyian, menyediakan imajinasi puitis untuk petuah-petuah dan impian-impian, dan menyajikan suatu pola kehidupan bagi manusia yang mendiami negeri-negeri yang terbentang dari lembah Kashmir sampai Pulau Bali di negeri tropis. Dalam kepercayaan Hindu, epos Mahabharata juga dikenal sebagai Weda yang kelima. Pertama Rig Weda, kedua Samaweda, ketiga Yajurweda, dan keempat Atharva Weda. Terutama karena memuat Bhagavad Gita yang dipandang sebagai kitab suci oleh penganut agama Hindu. Ajaran-ajaran Bhisma kepada Pandawa yang termuat dalam Santi Parva dan Anusasana Parva juga dianggap kitab suci. Epos Mahabharata telah meletakkan doktrin Dharma yang menyatakan bahwa kebenaran bukan hanya milik satu golongan dan bahwa ada banyak jalan serta cara untuk melihat atau mencapai kebenaran karena adanya toleransi. Epos Mahabharata mengajarkan bahwa kesejahteraan sosial harus ditujukan bagi seluruh dunia dan setiap orang harus berjuang untuk mewujudkannya tanpa mendahulukan kepentingan pribadi. Itulah Dharma yang diungkapkan epos Mahabharata sebagai sumber kekayaan rohani atau Dharma Sastra.